dari STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Di sini kami akan membahas ensiklik Fratelli Tutti dengan tema dialog dan persahabatan sosial. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nadia Arvina Sendiri. Saya Erlinda Debaho. Saya Elvina Sipangkat. Saya Devi Kristi. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama, dialog sosial demi budaya baru. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari realitas dengan berlindung di dunia pribadi mereka, dan beberapa menghadapinya dengan menggunakan kekerasan yang merusak. Tetapi di antara ketidakpedulian, egois, dan protes penuh kekerasan tersebut selalu ada kemungkinan pilihan lain, yakni berdialog. Namun, supaya dialog ini terjadi, harus ada kemampuan untuk memberi, menerima, dan tetap terbuka pada kebenaran. Dialog seringkali dikacaukan dengan sesuatu yang sangat berbeda. Penyebaran fakta dan opini di media pada kenyataannya sering menutup kemungkinan untuk berdialog, karena setiap orang mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan perdebatan. Kurangnya dialog berarti tidak ada kepedulian dengan kebaikan bersama. Dengan demikian, pembicaraan merosot menjadi negosiasi belaka, agar masing-masing dapat merebut kekuasaan dan keuntungan tanpa pencarian bersama yang menghasilkan kebaikan bersama. Nah, supaya dialog sosial demi budaya baru tercapai, cara yang dapat dilakukan ialah membangunnya bersama. Dialog yang autentik mengandalkan kemampuan untuk menghormati sudut pandang orang lain, menerima kemungkinan bahwa pandangannya itu mengandung beberapa keyakinan atau kepentingan yang sah. Dalam membangun bersama ini, harus ada saling mendekati, mengungkapkan diri, saling memandang, mendengar, mencoba mengenal, dan memahami satu sama lain. Semua ini tercakup atau terangkum dalam kata kerja berdialog. Dialog yang gigih dan berani tidak menjadi berita seperti perselisihan dan konflik, namun secara diam-diam membantu dunia untuk hidup yang lebih baik. Konsensus merupakan syarat mutlak. Sudah banyak bukti berlimpah tentang segala kebaikan yang mampu kita lakukan. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita juga ada kemampuan untuk merusak. Konsensus dan kebenaran dalam masyarakat majemuk. Dialog adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mengenali apa yang harus selalu ditegaskan dan dihormati, dan melampaui semua konsensus insidental. Kita berbicara tentang suatu dialog yang perlu diperkaya dan diterangi dengan alasan-alasan dengan argumen-argumen rasional, dengan berbagai perspektif, dengan kontribusi dari berbagai bidang pengetahuan dan sudut pandang. Bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak terganggu-gugat adalah kebenaran yang sesuai dengan kodrat manusia melampaui perubahan budaya apapun. Oleh karena itu, manusia memiliki martabat yang sama dan tidak dapat diganggu-gugat dalam masa sejarah dimanapun. Dan tidak seorang pun dapat merasa diberi wewenang oleh situasi tertentu untuk menyangkal keyakinan ini atau tidak bertindak sesuai dengannya. Landasan ini mungkin tampak cukup bagi kaum agnostik untuk memberikan validitas universal yang kuat dan stabil pada prinsip-prinsip etika dasar yang tidak dapat dinegosiasi untuk dapat mencegah tragedi baru. Bagi orang beriman, kodrat manusia sumber dari prinsip-prinsip etika diciptakan oleh Allah. Hal mana pada akhirnya memberikan landasan kuat pada prinsip-prinsip tersebut. 3. Suatu budaya baru. Berbicara tentang budaya perjumpaan, berarti sebagai bangsa kita bersemangat untuk bertemu, mencari titik temu, membangun jembatan, merencanakan sesuatu yang melibatkan semua orang. Hal itu sudah menjadi aspirasi dan gaya hidup. Subjek budaya ini adalah bangsa dan bukan satu bagian masyarakat yang bertujuan menjaga ketenangan bagi yang lain dengan sarana profesional dan media, mampu mengakui hak orang lain untuk menjadi dirinya sendiri dan menjadi berbeda. Mulai dari pengakuan yang membudaya ini,
akan mungkin untuk menciptakan fakta sosial. Tanpa mengakui itu, akan muncul cara-cara halus untuk membuat orang lain kehilangan segala makna, menjadi tidak relevan, tidak lagi diakui memiliki nilai apapun dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan tertentu, yaitu kekerasan mereka yang merendahkan orang yang berbeda, terutama ketika tuntutannya dengan cara apapun merugikan kepentingan mereka. Masyarakat adat tidak menentang kemajuan, meskipun mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang kemajuan. Seringkali lebih humanistis daripada budaya modern bangsa-bangsa maju. Budaya masyarakat adat tidak berorientasi pada keuntungan golongan yang berkuasa. Individualisme konsumeris menyebabkan banyak ketidakadilan. Namun demikian, masih mungkin untuk memilih melakukan kebaikan. Kebaikan hati membebaskan kita dari kekejaman yang terkadang merasuki hubungan antara manusia, dari kesibukan, mengganggu yang mengabaikan bahwa orang lain juga berhak untuk bahagia. Upaya yang dijalankan supaya mampu menciptakan hidup berdampingan yang sehat, yang mengatasi kesalahpahaman dan mencegah konflik. Kebaikan hati itu mengabaikan penghargaan dan rasa hormat bila untuk menjadikan budaya dalam masyarakat secara mendalam dapat mengubah gaya hidup, hubungan sosial, cara membahas dan membandingkan gagasannya. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe.